Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Arya Kristiani Januardi, Anis Kamila Salehah, Nisbahul Nur Anggraini, dan Katrunada. Kami akan menjelaskan tentang surveillance epidemiologi penyakit dermatitis. Simak penjelasan berikut ini. Dermatitis adalah kelainan pada kulit dengan gejala subjektif berupa rasa gatal dan secara objektif ditandai bercak, ruam, atau peradangan. Gejalanya bisa berupa warna kemerahan akibat pelebaran pembuluh darah, sembab atau lebam, akibat penimbunan cairan pada jaringan dan tanda garukan, serta perubahan warna kulit. Nah, untuk yang selanjutnya, ada pengaruh lingkungan pada penyakit dermatitis. Kebersihan diri, termasuk kebersihan kulit, sangat penting dalam usaha pemeliharaan kesehatan, seperti mandi 2 kali sehari menggunakan sabun dan air bersih. Salah satu bagian tubuh yang cukup sensitif terhadap berbagai macam penyakit adalah kulit. Lingkungan yang sehat dan bersih akan membawa efek yang baik bagi kulit. Demikian pula sebaliknya, lingkungan yang kotor akan menjadi sumber munculnya berbagai macam penyakit, antara lain penyakit kulit. Definisi surveillance. Surveillance kesehatan merupakan rangkaian proses pengamatan yang dilakukan secara terus-menerus, sistematis, dan berkesinambungan terhadap data atau informasi mengenai penyakit atau masalah kesehatan. Tahapan surveillance ada 5. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengolahan data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, interpretasi data. Dan yang kelima, diseminasi informasi. Tujuan surveillance. Surveillance bertujuan untuk memberikan informasi tepat waktu tentang masalah kesehatan, sehingga penyakit dan faktor risiko dapat dideteksi dini dan dapat dilakukan respon pelayanan kesehatan dengan lebih efektif dan efisien. Dalam surveillance dermatitis bertujuan untuk memberikan informasi mengenai kejadian kasus dermatitis di Indonesia, sehingga dengan adanya data tersebut dapat dilakukan langkah yang tepat untuk menanggulangi kasus dermatitis. Langkah-langkah surveillance. Yang pertama, pengamatan. Penyebab dermatitis tidak diketahui dengan pasti, diduga disebabkan oleh berbagai faktor yang saling berkaitan atau multifaktorial. Faktor intrinsik berupa predisposisi genetik, kelainan fisiologi dan biokimia kulit, disfungsi imunologis, interaksi psikosomatik, dan disregulasi atau ketidakseimbangan sistem saraf otonom. Sedangkan faktor intrinsik meliputi bahan yang bersifat iritan dan kontraktan, alergen hirup, makanan, mikroorganisme, perubahan temperatur, dan trauma. Langkah kedua yaitu pengumpulan data. Dalam pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara aktif dan pasif. Pengumpulan data secara aktif didapatkan berdasarkan survei penderita dermatitis yang dilakukan oleh petugas dengan turun langsung ke masyarakat. Sedangkan pengumpulan data secara pasif didapatkan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan setempat. Langkah yang ketiga merupakan pengolahan data. Sebelum data diolah, dilakukan pembersihan koreksi dan cek ulang. Selanjutnya, data diolah dengan cara perekaman data, validasi pengkodean, alih bentuk atau transform, dan pengelompokan berdasarkan variabel tempat, waktu, dan orang. Hasil pengolahan dapat berbentuk tabel, grafik, dan peta menurut variabel golongan umur, jenis kelamin, tempat, dan waktu, atau berdasarkan faktor risiko tertentu. Setiap variabel tersebut disajikan dalam bentuk ukuran epidemiologi yang tepat berdasarkan tabel rate, rasio, dan proporsi. Analisis data. Analisis data adalah suatu proses pengolahan data agar menjadi suatu informasi yang mudah dipahami. Analisis data diperlukan untuk pengambilan keputusan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Ada 2 metode analisis data. Yang pertama, metode epidemiologi deskriptif untuk mengetahui gambaran distribusi penyakit. Yang kedua, metode epidemiologi analitik untuk mengetahui hubungan antar variabel. Contoh sumber data yang dapat dianalisis adalah data riset kesehatan dasar. Berdasarkan riset kesehatan dasar oleh Departemen Kesehatan 2007, prevalensi nasional dermatitis adalah 6,78%. Sebanyak 5 provinsi mempunyai prevalensi dermatitis yang tinggi, yaitu Kalimantan Selatan, Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Timur, Jakarta, dan Aceh. Berdasarkan data ini, tim surveillance dapat menganalisis bahwa kejadian dermatitis di Kalimantan Selatan merupakan kejadian yang paling tinggi, sehingga harus diberi penanganan segera agar tingkat dermatitisnya tidak terus naik. Yang kelima, diseminasi hasil kegiatan.
Diseminasi surveillance adalah penyebarluasan informasi yang baik, mudah dimengerti, dan dimanfaatkan dalam menentukan arah kebijakan kegiatan. Diseminasi informasi dapat disampaikan dalam bentuk buletin, surat edaran, laporan berskala, forum pertemuan, termasuk publikasi ilmiah. Adapun jenis-jenis dari surveillance yang pertama, surveillance individu yaitu mendekati dan memonitor individu-individu yang mengalami kontak penyakit dengan penyakit serius. Yang kedua, surveillance penyakit, melakukan pengawasan terus-menerus terhadap distribusi dan kecenderungan insidensi penyakit. Yang ketiga, syndromic surveillance, melakukan pengawasan terus-menerus terhadap sindroma penyakit. Yang keempat, surveillance berbasis laboratorium, digunakan untuk mendeteksi dan memonitor penyakit infeksi. Yang kelima, surveillance terpadu. Selanjutnya, langkah yang ketujuh ada pendekatan surveillance. Pendekatan surveillance pada penyakit dermatitis dapat dilakukan dengan pendekatan secara aktif dan pendekatan secara pasif. Pendekatan secara pasif pada penyakit dermatitis yaitu memantau penyakit secara pasif dengan menggunakan data yang telah dilaporkan dan telah tersedia di fasilitasi pelayanan kesehatan. Pendekatan secara aktif pada penyakit dermatitis yaitu memantau penyakit dengan menggunakan petugas khusus surveillance dengan melakukan kunjungan secara berkala di lapangan, seperti ke desa-desa, kemudian ke klinik, puskesmas, dan juga rumah sakit. Pencegahan dermatitis. Pencegahan dermatitis dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, peningkatan kesehatan, yang dapat dilakukan dengan promosi kesehatan atau health promotion, dengan melakukan perbaikan higien dan sanitasi lingkungan. Yang kedua, berupa perlindungan umum dan khusus pada penyakit-penyakit tertentu atau General and Specific Protection. Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan perlindungan untuk menghindari kontak langsung dengan penderita, seperti bersentuhan kulit secara langsung dengan penderita dermatitis. Ketiga, upaya pencegahan penyakit dermatitis dapat dilakukan dengan penegakan diagnosa dini dan pengobatan secara cepat dan tepat. Early diagnosis and prompt treatment. Selanjutnya, untuk pencegahan yang keempat, ada pembatasan kecacatan atau disability limitation. Tingkatan ini meliputi proses terapi dan perawatan dengan tujuan penderita mencapai kesembuhan. Nah, jadi itulah tahapan kegiatan surveillance mengenai penyakit dermatitis dari pengamatan, pengumpulan, analisis kasus, sampai dengan diseminasi hasil kegiatan dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih.